kata yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka-bukaan. Jadi, nah buka-bukaan, jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Nah, ini baru buka-bukaan. Fufu Fafa. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus serem mereka itu menguap dan pelan-pelan lenyap. Ya, itu clear banget. Apa? Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi. Ya, memang harus dimakzulkan. Motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufu Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Jadi harus dimakzulkan. Nyanyi lagi Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa maksulin saja. Ceteris paribus, other things being equal, kalau tidak ada gempa politik susulan, setelah gempa dahsyat akun Fufu Fafa itu, setelah terbukti keluarga Mulyono memang benar-benar a hopeless family, Gibran bin Mulyono tidak bisa tidak, kondisio sine qua non, harus diseret ke meja hijau. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari guru filsafat ya, yang menguliti habis Roy Suryo soal Fufu Fafa. Video itu dibagikan oleh akun TikTok bernama @sudirowi ya. Dalam pernyataan itu menyebut bahwa Roy Suryo memiliki target politik tertentu, yaitu untuk mendelegitimasi posisi dari kabinet Prabowo Gibran ya, sekaligus melemahkan keberadaan Gibran. Dalam video itu juga menyebut bahwa Roy Suryo akan gagal total melemahkan Gibran ya, karena dibangun di atas fondasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial politik dan sejarah kita hari ini ya, dan dipastikan Roy Suryo akan gagal total dalam mengangkat isu tersebut ya. Oke, untuk lebih detailnya mari kita simak bersama di video berikut ini. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya Mas Epsu. Mohon maaf karena memang tadi pagi saya ada acara jadi terlambat. Kata yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka-bukaan. Ya. Jadi, nah buka-bukaan, jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Nah, ini baru buka-bukaan. Ya. Fufu Fafa. Fufu Fafa. Nah, jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang juga sama pentingnya, maksud saya, supaya kita strategis. Tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang juga sama pentingnya, maksud saya, supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang Fufu Fafa. Ya, itu clear banget. Apa? Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi. Ya, memang harus dimakzulkan. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat menolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis
upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufufafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufufafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar fondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan, usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri, dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi maaf Saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufufafa itu tidak dapat dibenarkan, karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana-sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendenigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah
Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosuni. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri. Kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu aletheia.